Gus mungkin atau siapa yang mewakili Muslim silakan. Pak Budi Asali apa kabar? Siapa nih ngomong? Gus Budi Asali. Ya. Masih ingat dulu Pak Budi Asali membedah buku saya Bible Menjanjikan Islam tahun 2007 nggak salah? Kenal lah. Kenal. Sehat ya? Yes, ya cuma suara saya serak ini. Oke. Kapan-kapan kita bisa ketemu. Jadi beliau ini dulu membedah buku saya Bible Menjanjikan Islam, Benang Merah Agama Samawi tahun singkat saya 2007 Pak Budi ya. Itu di Universitas Brawijaya Malang. Ya. Kami sudah lama berteman dengan Pak Budi Asali, cuman lama nggak ketemu aja. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau dua-duanya Alpha Omega berarti nggak ada dong yang Alpha Omega. Alpha Omega itu kan harus satu gitu. Nah, memang kan kami percaya Tritunggal. Jadi ketiga pribadi itu memang adalah Allah. Allah sepenuhnya. Bapa itu Allah sepenuhnya, anak itu Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Tapi kami tidak punya tiga Allah karena mereka itu cuma punya satu hakikat. Nah kalau memang Allah sepenuhnya ya dia mesti kekal. Alfa Omega itu kan Alfa kan huruf pertama, Omega huruf terakhir. Itu menunjukkan kekal sampai kekal gitu loh. Nah jadi kalau memang tiga-tiganya pribadi Allah, ya tiga-tiganya itu mesti Alfa dan Omega. Tapi kan tidak bisa dikatakan Alpha Omega dong, Pak. Kan itu kan yang awal dan yang akhir. Kalau dua-duanya awal, dia berarti kan yang Alpha Omega yang mana? Kan harus satu. Gitu loh. Nggak bisa tiga-tiga. Tiga-tiga itu sama-sama kekalnya gitu loh. Nggak bisa, Pak. Karena Alkitab nggak mendukung itu. Ini yang saya bacakan. Di mana ada Roh Kudus Alpha Omega? Nggak ada. Ya, nggak ada. Alkitab tidak harus menunjukkan kekekalan itu dengan menggunakan Alfa Omega, tapi kalau untuk Yesus jelas ada. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat ini sebelumnya, ayat 7-nya bicara tentang Yesus, ayat 9 dan seterusnya bicara tentang Yesus. Jadi mustahil kalau ayat 8 ini bukan bicara tentang Yesus. Jadi di sini aku adalah Alfa dan Omega itu kata-kata Yesus. Dan lagi dia disebut firman Tuhan Allah, berarti dia Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Oke, saya jawab Pak. Sudah? Ya. Coba Bapak baca Yohanes 17, 11 dan 12. Yohanes 17, 11 dan 12. Yohanes 17, 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Oke, sudah Pak ya? Sudah ya? Oke, kan jelas Pak di situ. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Alfa Omega itu namanya YHWH. Gitu Pak. Kan Omega itu kan gelar bukan nama ya. Loh iya kan nama kan ada proper name, ada nama diri, ada nama gelar. Kita kan yang kita diskusikan nama gelar, bukan nama YHWH. YHWH itu punya gelar Alpha Omega, begitu Pak. Jadi kalau Yesus ya mendapatkan nama, diberi nama gelar YHWH juga, ya tidak ada masalah karena dia utusan yang diutus oleh YHWH. Begitu juga kalau Bapak buka nanti. Dia utusan, aku percaya kok. Sebentar Pak. Begitu juga kalau Bapak buka di Wahyu 3:12, itu siapapun akan diberi nama Allah. Jadi sebetulnya nggak terlalu bukan sesuatu yang gimana kalau Yesus itu dapat gelar YHWH, bukan berarti dia yang YHWH gitu loh Pak. Kok bisa YHWH itu tidak diberikan kepada makhluk manapun lain yang manapun juga loh. Lihat Bapak baca Wahyu 3:12 ayat 5 dan 6 Yesus itu disebut YHWH. Pak,
kita baca yuk. Gini aja Pak, saya yang bacakan supaya Bapak nggak terlalu ribet ya, kan kasihan juga nanti Ya ribet. soalnya suara saya kayak gini. Iya, saya baca yuk Wahyu 3:12 Pak nggih. Ngapunten Pak, Ya. saya baca begini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Jadi nggak ada masalah Pak. Nama itu bukan berarti karena Yesus itu menyebut Alfa Omega itu yang diberikan gitu loh Pak. Kata nama itu macam-macam terjemahannya ya, apa artinya ya? Ya, nggak Iya. selalu sebutan, nggak selalu proper name, nggak selalu juga em, apa? Karena gender begini Pak. name. Bukan Kalau Allahku, namaku. Iya, kata nama itu macam-macam arti. Pak Budi, Bisa namaku itu menunjukkan pada diriku. Bisa. Mbak Budi. Sebentar ya. Oh, monggo. Aku cari. Atau teman aku cari lain mau ayatnya, nambahin, sebentar monggo ya. silakan. Monggo Mas Ayubi diatur. Bentar saya Bagus. cari ayatnya. Kalau Oke. kita membahas tentang Allah yang Esa, Tolong yang bagaimana lain Gus? diam dulu, biar dia berdua dulu. Ini reuni loh teman lama. Reuni loh teman lama. Dari 2007 loh teman lama baru ketemu. Yang lain diam dulu. Silakan Gus. Eh, Pak Budi, dengan segala hormat, ya saya tetap beliau adalah senior saya ya. Jadi saya harus juga Lupa, sebutnya nomor berapa ya? memberikan apresiasi gitu. Jadi begitu Pak Budi ya. Seperti Sebutnya nomor berapa? dalam kitab perjanjian lama, Musa itu juga disebut Allah kan, nggak ada masalah. Itu justru Iya, tapi Allah. Allah bagi Firaun kan gitu kan. Iya, tapi kan dia tetap aja dapat gelar Allah, bukanlah sama Firaun terus dianggap Allah yang sebenarnya. Pak. Gini ya, kalau yang non Allah disebut Allah, konteksnya selalu menunjukkan bahwa itu bukan Allah dalam arti sesungguhnya. Tapi kalau Yesus disebut Allah, konteksnya justru menunjukkan bahwa itu dalam arti kata yang sebenarnya. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus disebut Allah kan, firman itu adalah Allah. Lalu ayat 3-nya, dia menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang bisa ada tanpa dia yang menciptakan. Bagaimana dia bisa pencipta kalau dia bukan Allah gitu? Oke, saya jawab Pak ya. Ya. Oke, Yohanes 1 pasal 1 kan gini Pak. Pada mulanya adalah firman. Di situ tidak menyebut pada mulanya adalah Yesus. Loh, ya tapi ayat 14-nya firman jadi apa? Sebentar Pak. Sebentar Pak. Aku jelaskan di sini dulu. Ya. Karena sudah ada dalam dogma bahwa firman itu Yesus, masalahnya di sana. Di sini disebutkan kan pada mula, terlepas terjemahannya ini salah atau benar kita abaikan dulu ya. Gini, pada mulanya adalah firman. Jadi firman, bukan pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah, kan nggak begitu Pak. Ya, Jadi Mbak. kita berdebat dulu di firmannya. Ya. Bagaimana firman itu kok bisa terus dijatuhkan ke Yesus? Oke, sekarang Bapak tanya yang ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini juga bermasalah terjemahannya, Pak. Karena itu bukan antropos, tapi sak. Gitu, Pak. Coba teman-teman bantu lihat Yunaninya, Yohanes. Saya sudah tidak usah dikasih tahu, saya tahu itu terjemahnya SARS, daging. Jadi pada mula firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi manusia, gitu loh. Terus Bapak bilang, ya, maksudnya Yesus firman pencipta. menjadi seonggok daging gitu. Sebentar Pak, saya jelaskan Yohanes 3 Pak. Kalau artinya, Bisa saya lanjut Pak? tidak, saya tanya dulu, jawab saya. Iya oke, Jadi kalau apa? firman menjadi SARS, diterjemahkan hurufiah daging, lalu firman itu menjadi seonggok daging gitu. Ya itulah masalahnya. Artinya kan semua orang bisa menafsirkan kemana-mana, nggak harus terus itu jatuh ke Yesus Pak. Itu yang saya maksud. Saya menafsirkan lain lagi.
Tapi yang jelas kan kalau itu diterjemahkan manusia kan itu sudah diintervensi, Pak. Kalau maunya manusia Itu dia bukan pakai antropos, diintervensi. tidak pakai sak kan? Di mana-mana dikatakan itu banyak ayat mengatakan Allah menjadi manusia itu digunakan kata SARS. Mengapa? Karena itu gaya bahasa yang namanya sinekdeki. Gaya bahasa sinekdeki itu kadang-kadang sebagian dinyatakan tapi yang dimaksud seluruhnya. Kadang-kadang sebaliknya dinyatakan seluruhnya tapi yang dimaksudkan cuma sebagian. Nah di sini dimaksud dinyatakan cuma sebagian. Sars itu kan daging, kan sebagian dari manusia. Tapi dimaksudkan seluruhnya. Jadi LAI tidak salah menerjemahkan manusia. Dia memberikan artinya sekalipun itu bukan terjemahan hurufiah. Ya, kalau Dia menurut memberikan Bapak arti yang begitu, benar. oke, sudah Pak. Ya. Berarti LA itu tidak menerjemahkan, Pak, menafsirkan itu. Loh, semua penerjemahan itu memang mesti ada penafsirannya. Lu beda dong, Pak. Kalau penerjemahan itu kerangka berpikir orang itu sudah masuk. Kalau penafsirkan itu harus tekstual, Pak. Ini yang jadi Penafsiran masalah. juga harus masuk, penerjemahan juga. Sekarang misalnya gini ya, ada satu kata Yunani yang punya 3 arti atau 5 arti. Nah sekarang kita mesti milih arti yang mana. Itu kan penafsiran. Dan itu Iya, selalu Pak. terjadi di mana-mana penerjemahkan itu sudah penafsiran sudah masuk. Nah, berarti Tidak kita mungkin beda, tidak. Pak. Berarti kita beda. Penerjemahan itu bukan penafsiran. Gitu. Sekarang gini lah ya, Al-Qurannya kamu ya diterjemahkan dari Arab ke Indonesia. Apakah semua kata Arab itu ada kata Indonesia yang persis pas apa enggak? Ya ada yang Semua loh ya. gini Pak, tidak ada satu bahasa pun yang bisa diterjemahkan persis, nggak ada. Nah, iya, saya setuju. Makanya, jadi penafsiran harus masuk. Nggak bisa Enggak, tidak. kembalikan Karena aja ke tidak ada yang originalnya pas Pak. gitu loh. Ngapain ditafsirkan? Nanti kalau mau bikin tafsir silakan bikin tafsir sendiri, gitu Pak. Sekarang saya berikan contoh ya. Sebentar Pak, dengar dulu, sebentar Pak. Ya, saya tidak anti penafsiran, monggo. Tapi harus clear dulu, penerjemahan itu bukan penafsiran, Pak. Gitu loh. Nah, penerjemahan itu masuk, penafsirannya masuk, mesti masuk. Sekarang kalau ya itu Ya ada itulah 5 kita nggak arti. ketemu di sini. Kenapa si A milih arti pertama, si B milih arti kedua, si C milih arti ketiga? Bisa berbeda-beda itu karena hal seperti itu. Penafsirannya Tidak mereka bisa. berbeda sehingga Pak, penerjemahannya berbeda. itu nanti teks itu ditentukan oleh konteks. Itu arti itu mau kemana? Itu yang dinamakan polisemi, gaya bahasa yang Bapak bilang tadi. Karena Bapak itu sudah merancukan antara. Sebentar Pak, saya bilang dulu. Nah, Karena dinamakan apa Bapak, saya tapi nggak nggak dengar. apa-apa. Bapak kan mengatakan bahwa penerjemahan itu sama dengan penafsiran. Maka itulah terjadi kekacauan Tidak pada di sama. surat Yohanes Saya bilang ayat dalam 3. penerjemahan harus sudah ada masuk penafsiran. Tapi kalau penafsirannya Nah, lebih itu yang saya tidak lagi gitu. setuju. Gitu loh Pak. Karena apa? Itu menjadi masalah seperti di Yohanes 1 ayat 3. Kan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya itu ke Yesus. Wah ini berarti Yesus ini menjadikan segala sesuatu. Padahal Iya. kata oleh itu, kalau kita tarik ke bahasa Yunaninya itu dia, itu artinya melalui, bukan oleh. Jadi seharusnya Iya, itu bisa diterjemahkan, diterjemahkan segala by. sesuatu dijadikan melalui dia, bukan oleh dia, Pak. Mobil Iya, itu ini bisa dibeli diterjemahkan oleh by. Gus Beti. Mobil ini dibeli melalui Gus Beti. Itu beda, Pak. Gitu loh. Saya sudah Beda. bilang ya, kata dia itu bisa diterjemahkan by, tidak selalu melalui. Jadi kalau sudah masuk terjemahan, memang akhirnya seperti ini. Makanya Sekarang lihat saya saja membedakan Ibrani antara 1 ayat terjemahan 10. dan Coba penafsiran. Itu, Pak. Ibrani 1 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 6. Coba dilihat. Ayo bacakan tolong. Berapa, Pak? Ibrani 1 ayat 10. Mau dibaca mulai ayat 8 juga boleh. Ibrani 1 ayat Ayat 8 sampai 10, tapi penekanan saya pada ayat 10-nya. Ibrani ayat 1. 10 ya. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Kepadanya Oke. Allah berkata. Saya yang baca atau siapa? Gue Terserah. saja nggak apa-apa.
Siapa saya atau sampean terserah, sahabat. Baca aja Gus kalau sudah dapat. Oke, gini Pak ya, saya baca Pak ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, Ya. untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu ayat 8 Pak ya. Dilanjut Pak. Ya terus sampai ayat 10. Iya, ayat yang 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak terus. sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, ayat 10. Terus 10. Ya. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke Pak, terus gimana? Jadi ini Bapak berkata kepada anak ya. Dalam Ya. ayat 8 dia disebut sebagai Allah, ya Allah. Dalam ayat 10 dia disebut ya Tuhan. Lalu ya Tuhan itu apa? Dia menciptakan apa itu? Sebentar Pak, ya Allahnya itu siapa Pak? Loh, ini kan Bapak bicara kepada anak. Loh, lah iya yang disebut tahtamu ya Allah itu Allahnya Gus, itu Ibrani Ya, itu 1 Yesus ayat 8 itu disebut ayat Allah. korup. Itu Betul. mengutip dari Mazmur 45 ayat 7 ayat 8. Betul. Di situ tertulis Ya, Mazmur 45 tahtamu. itu salah terjemahan. Bentar, Pak. Tahtamu kepunyaan Allah. betul. Coba perhatikan Betul, Mas. bahasa Ya, korup. Ibrani. Kesana. Kalau ada Ayat kata korup. kepunyaan dari mana? Itu salah terjemahan. Betul Mas Yugi, betul. Itu korup itu ayat itu. Ayat Di korup. korup. Loh, yang korup yang Mazmur 45 bukan yang Ibrani 1 ayat 8. Lah, Kok bisa? Pak? orang dia mengutip dari Mazmur, kok Mazmur yang disalahkan sih? Coba dicek bahasa Ibraninya Mazmur 45 itu. Siap. Kalau Nah, ada kata Kamu becek kepunyaan, lu, apa, kamu becek lu. ada apa enggak, coba dicek. Bentar. Itu ngawur total terjemahannya, bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris lah. Mazmur Pasalem ya, bentar ya. Mazmur 45. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Enggak, kita bahasa Ibraninya aja, Pak. Bentar ya. Ya, mau bahasa Ibrani boleh. Kata punyaan pasti enggak ada lah. Ayat 7 ayat 8. Ayat 6 ya. Aduh. Teman-teman yang canggih internet coba dicarikan bahasa aslinya itu. Ini terjemahan dari King James. Thy throne, O God. Tahtamu, ya Allah. Enggak ada kata kepunyaan. Pak, itu terjemahan Pak. Ke Iya, original tapi ini Pak. terjemahannya benar. Nggak bisa Yang Pak, punya terjemahan itu itu nggak salah. bisa menghakimi terjemahan. Bapak cari ke bahasa Ibraninya, ke bahasa Saya sudah Ibraninya pelajari dong. bahasa Ibraninya, cuma saya enggak ngadepi komputer. Itulah Pak, Bapak jadi dibohongi sama penerjemah. Loh. Nggak bisa penerjemah Bang, saya itu. mempelajari bahasa Ibraninya kok. Loh, lah iya coba tolong, kami kan ingin belajar. Coba tunjukkan Ya, bahasa saya Ibrani. mesti naik pergi atas ngadepi komputer, saya enggak usah komputer lah. Saudara, Nggak bisa Pak, terjemahan itu tidak bisa menghakimi terjemahan. Orang levelnya sama-sama terjem, walaupun King James. Gitu loh. Monggo Mas Sugi, lanjut. Ini ada terjemahan yang paling mendekati ke dalam bahasa aslinya, yaitu literal, Indonesia literal. Itu kalau di situ dikatakan tahtamu dari Elohim kekal selama-lamanya. Mantap. Ya. itu Dalam terjemahan ILT ya. ya ILT. Nah, ILT itu terjemahannya Yahweh Isma itu malah ngawur. Nah, Parah ini. Iya benar, terjemahan bahasa Inggrisnya sudah saya berikan kok. Coba Kalau lihat King terjemahan James, bahasa Inggris. Pak, kalau King James nggak lainnya, ngawur, yang Pak, ya. lain coba lihat NIV atau apa. Ini yang terjemahan AYT ya, coba kita lihat AYT ya. Tuh, ayat itu Tahtamu. apa lagi? Ya.
AYT singkatan apa itu? Apa AYT itu ya? Sudah lanjut aja, kita nggak tahu singkatannya apa. Ini itu. bahasa Ibraninya ya. Ya. Kis aka Elohim olam ve'et sabet misor. Apa terjemahnya itu? Nggak rela terjemahkan di mana itu? Ayat mana itu? Ibrani, apa Mazmur? Kayak 45 ayat berapa kok terjemah jadi lain sama sekali? Mazmur 45 dari ayat 6. Kalau di apanya? Kalau di ininya ayat berapa ya? Ayat 7 ya. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya, ya. Dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau di aplikasi itu ayat 6 ya. Saya naik ngadepi komputer ya. Ya, silakan. Tunggu ya. Minum dulu, Pak. Jangan lupa minum. Ya, memang Habis suaranya habis ini dikembalikan ke topik. tidak bisa apa ini. Jangan lupa Boas. Habis ini dikembalikan ke topik. Sebenarnya siapakah yang awal dan yang akhir? Kembalikan ke topik ya. Yesuskah atau Elohimkah? Itu dulu kan topiknya di sana. Siapakah yang awal dan yang akhir? Siapakah Alfa dan Omega? Yesuskah atau bapaknya Yesus? Itu yang penting. Saya bilang dua-dua kok. Tiga malah. Menurut jawaban Pak Budi Asali, Gus, Pak D, dua-duanya yang awal dan yang akhir. Ini kalau Itu, kalau Pak. kita terjemah perkata dari bahasa Ibrani, your throne is God. Apa your throne is God itu? Tahtamu kepunyaan Tuhan. Kis aka Elohim. Makanya dia nggak percaya, katanya terjemahannya bermasalah, ya enggak apa-apa, kita hormati aja. Coba bagaimana kalau ditarik ke bahasa Ibraninya. Jadi itu ayat itu benar katanya Mas Sugi, itu dikorup itu. Karena apa? Yang menerjemahkan sudah jelas-jelas mau menjadikan Yesus itu Allah. Itu yang gue bilang tadi, nggak setuju. Harus dibedakan penerjemahan dengan penafsiran. Tapi Pak Budi nggak mau, ya sudahlah. Diskusi di sini harap maklum. Memang kita pakai bahasa yang itu bijak, harap maklum. Iya. Benar. Tapi kayaknya Gus Betik harus dipertemuin lagi nih lewat face to face ya Gus ya. Apa ya kita jadwalkan Gus? Bisa ngobrol balik sama sahabat lama. Iya, oke ya. Seru kali ya. Oke. Saya coba nanti hubungi. Tapi kami kalau ketemu paling banyak guyonnya nanti. Dia kan bawa teman, pasangannya biasanya Pak Esra Soro. Itu pasangan dekat mereka itu. Mau lah kalau saya yang ngajak, mau insya Allah mau lah. Loh, dulu sahabat kok jadi sesat menyesatkan berdua, gimana sih? Oh, dia ada pembagian kali ya? Beda perspektif aja. Makanya nih ya. Ya saya bacakan ya, mau percaya apa enggak ya. Baik King James, NIV, NASB, ESV, New King James, dan YLT. Semua menerjemahkan your throne atau thy throne, oh God. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Ibraninya, ini Pak, kata pertama ini throne, your throne, lalu Elohim. Jadi ada kata God memang di sana. Lalu setelah itu ada kata kekal gitu ya. Nah, mana ada kata kepunyaan? Tidak ada kata kepunyaan sama sekali di sini. Kata per kata saya soroti, tidak ada kata kepunyaan. Jadi jelas bahwa Mazmur 45 terjemahan LA itu salah.
Saya enggak ngomong asal Jadi ngawur. jadi Anda mau menerjemahkan tahtamu adalah Tuhan gitu. Loh, tahtamu ya Allah. Oh, enggak Karena bisa, itu- enggak ada begitu, Pak. Nggak ada yang Kisaka Elohim. Your throne is God. Tahtamu adalah Tuhan gitu. Mana ada kata adalah? Nggak ada kata adalah. Kata is apa Pak? Kata is, Pak. Hah? Is apa arti is? Nggak ada kata Allah, adalah. kok Enggak, di ini situ. ada kata is ini. Your throne is God. Kata pertama itu tahtamu. Kata kedua itu Elohim. Pak Kata Budi. ketiga itu kekal. Pak Budi, kalau Pak Budi, makanya aku bilang kembalikan ke bahasa aslinya. Kalau Pak Budi menggunakan terjemahan juga yang itu King James, berarti benar Mas Sugi. Jadinya itu tahtanya itu yang Wong dipertuhankan. ini saya pakai bahasa Ibrani-nya kok. Loh, iya, terus bagaimana? Gitu loh. Terus gimana? Nih, ya kisaka itu artinya tahta Anda. Tahta Ya, tahtamu. Anda God. Nah, ya Elohim itu Berarti Allah. tahtamu Tuhan gitu. Jadi Allah. tahtamu adalah Tuhan gitu. Ada aja ini. Jadi Adalahnya Bapak itu muncul dari mana? Mempertuhankan tahta kalau terjemahnya kaku begitu, Pak. Iya. Ini yang benar tahtamu kepunyaan Tuhan. Sama kalimat itu ini, sudah Pak. Ada benar kepunyaan itu. tuh dari mana? Enggak, itu Ustaz. sebenarnya gini loh, sebenarnya Jangan. itu terjemahan yang paling pas itu ini apa pendeta bos antara nggak tahu atau menyangkal ya. Harusnya tuh tahta Tuhan. Gitu loh harusnya. Nyata dari mana? Udah cukup. Jadi Nah, biar kesimpulannya Bang Kores, adalah biar Bang Kores yang ngerti Inggris iya deh. ya. Iya, Kesimpulannya itu harusnya adalah tahta Tuhan itu. iya betul. Karena di Yesaya 14-nya nggak ada kata kepunyaan. Jadi jangan dibilang tahtamu ya Tuhan. Tahtamu ya-nya itu tuh yang sesat. Nah, Iya. kalau dikatakan ya Tuhan itu karena dianggap kasus vokatif gitu loh. Kasus vokatif Tidak, itu kasus Pak. apaan? Terjemahannya itu bermasalah semua, Pak. Yang benar yang Loh, kalau vokatif belakangnya pasti iota sama epsilon. Apa? Belakangnya tahta kronosnya itu pasti kronie. Kronie enggak dia? Enggak kan enggak. Bentuknya pakai nominatif dia. Gimana mau dibilang vokatif itu? Elohimnya itu loh yang vokatif. Nah, teosnya teia enggak? Vokatifnya teos itu teia bukan teos. Vokatif itu sama dengan nominatif kalau dalam bentuknya. Makanya dalam bahasa Enggak Yunani-nya dong. ditulis Contoh dilihat teos. Matius 10:12 gitu. Di sana tuan tanah pakainya apa? Okirios itu nominatif. Tapi ketika di Yohanes 11 9 sampai 12 Yesus dipanggil Tuhan oleh wanita Samaria, pakainya apa? Memang kalau Kirie. ini terjemahannya Kirie tuh vokatif. dalam bahasa Inggris Wah, itu sudah gimana concern. nih? Karena apa? Karena wanita Samaria itu tidak kenal Yesus, tidak mungkin dia sebut Yesus itu Tuhan. Karena Disebut dia Tuhan dia pakai kirie tapi aduh, udahlah. Cukup lah. Kalau bahasa Yunani jangan ini. Jangan ngebantah pendeta. Ya udah Aku kesimpulannya. ahli. Udah kesimpulannya adalah jangan menuahkan tahta. Ustaz Tata lagi sibuk, jangan dituhankan. Udah itu aja. betul. Cukup ya. Kesimpulannya itu, Sekarang Guys. mau Jangan lihat menuhankan tahta. satu Ustaz Tata Korintus. lagi sibuk. Mau 1 Korintus apa enggak? 1 Korintus 8 ayat 6. Coba Res, Kita buka baca Res. mulai ayat 4. 1 Korintus 8:6. Semua tahu itu yang hanya ada satu Tuhan yang gitu Bang Andi. Ya. Tapi Kalau yang hanya maksudnya ada- saya belakangnya itu dijelaskan loh, di yang mana olehnya itu segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Siapa Berarti itu, Pak? Yesus yang Kalau menjadikan hanya ada semua. Pak Buas biar cepat. Kalau hanya ada satu Tuhan dan segalanya dia dijadikan gitu ya, dari dia dijadikan. Siapa itu oknumnya, Pak? Loh, olehnya itu adalah kata terakhir Yesus Kristus, olehnya ya Yesus Kristus lah. Oke, baik. Artinya terkunci lagi nih kalau saya masuk, Gus. Iya. Itu dibedakan, Pak, antara Tuhan dan Allah. Paulus itu Ya, tidak iya, pernah makanya. nyebut Yesus itu Allah, Yang di Pak. atas itu Allah, yang di bawah itu Tuhan. Yang di Iya, itu atas dua yang kan berbeda. bicara Bapa. Jadi Allahnya itu Bapa, Tuhannya itu Yesus, gitu loh, Pak. Ya, terus
Kalau satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, berarti Bapa bukan Tuhan gitu. Bapa Tuhan Allah, Yesus bukan Tuhan Allah. Makanya tadi sudah sejak awal. Itu tidak ada kata Tuhan Allah. Ini kata Tuhan kok. Bapak itu Tuhan apa enggak? Pak, halo. Ya. Kita tadi sudah diskusikan di awal tadi. Memang di Saya enggak bahasa dengar kita kok. itu kata Tuhan dan Tuhan itu menjadi rancu gitu loh. Ya memang rancu karena kalian anggap Allah itu nama pribadi. Ya udah gini Aku aja, Pak Buas, Yesus dan Bapa itu sama atau beda? lain. Lain, berarti ada dua Tuhannya Anda. Mereka satu hakikat, jadi cuma satu Tuhan. Yang Tuhan yang mana? Yang disembah, Yesus atau Bapa? Dua-dua, Dua tiga-tiga. Tuhan, Gus. Dua-dua. Tapi kan nggak mau ngaku dua. Dikasih tahu satu hakikat, makanya kami punya cuma satu Allah dan saya punya satu Tuhan. Kami tidak percaya tiga Allah atau tiga Tuhan, karena hakikat mereka cuma satu. Apa bedanya Pak Buas? Apa bedanya Tuhan Anak sama Tuhan Bapa? Bedanya mereka pribadi yang berbeda. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Tapi dua-duanya Bapa. Tuhan. Tapi dua-duanya Tuhan. Tiga-tiganya. Tiga Tuhan malah tambah satu lagi. Memang. Memang Tapi saya tidak pernah katanya. bilang tiga Tuhan. Kamu yang bilang tiga Tuhan. Lo barusan nambah. Apa? Kan memang ada tiga, Bang Handi. Sebab ada Kami tiga percaya itu. yang Enggak, memberi beda sama kesaksian kamu di memangnya. surga. Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tapi ingat Pak, konsep Tritunggal adalah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tiga pribadi yang Siapa perlu berbeda. ngajari aku ya sudah nggak lebih ngerti dari kamu. Ya udah kita simpulkan aja gini loh, biar nggak muter. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa Tuhan Pak? Satu. Satu. Kalau nggak, kalau satu, yang mana yang Tuhan di antara ketiga yang saya sebut? Tiga. Tiga Tuhan. Selesai. Aku nggak ngerti ya, kamu itu pura-pura bodoh atau memang bodoh. Aku sudah bilang hakikatnya cuma satu. Itu tidak ada contohnya dimanapun Pak, juga. Karena halo, tidak Pak, ada yang mungkin- seperti dia. Pak, Silakan, saya Gus, silakan. mengingatkan kita ini biasa Pak, tetap bersaudara, berteman. Mungkin kata bodohnya ditarik dulu Pak. Iya, tapi soalnya sudah dijelaskan kok tetap ngomong hal yang sama gitu loh. Kalau sudah dijelaskan kan mestinya ngerti. Pura-pura Tapi nggak kami tahu. di sini bukan korban 1 Korintus 4:10 Pak Buas. Anda Memang yang pura-pura korban. nggak ngerti atau memang nggak ngerti. Kalau begitu coba beri kami lagi Coba pengertian Coba Pak. kita ure, Iya, kita ure ure. sekarang Bang Andi. Iya, Sekarang silakan. kita ure deh, kita ure. Bentar Bang Pak Buas, Pak Buas, Anda saya hormati ya. Tolong jangan pakai kata-kata goblok. Nanti kalau Anda saya bilang goblok, Anda seorang pendeta loh ya. Jadi Ya, mari nggak kita apa-apa, pakai mau kata-kata yang baik. digoblok-goblok Iya juga udah. nggak apa-apa kok. Berarti Anda minta digoblok-goblokin ya. Nggak apa-apa, Oke. boleh. Sekarang gini, oke. Sekarang Boleh. gini, mari kita kupas baik-baik. Kita kupas. Ya. Di dalam Matius 3 ayat 16-17, ketika Yesus dibaptis, Ya. ada 3 sosok yang berbeda. Yesus Ya. digambarkan seperti bintang film, mata biru, rambut gondrong. Roh Kudus digambarkan Yang seperti gambarkan burung gitu tuh merpati. siapa? Gimana Pak? Yang gambarkan seperti itu siapa? Ya di film-film digambar, di foto-foto orang Film, Kristen itu kan. dikejar dasar. Jadi Yesus yang benar kayak Alkitab, jangan pakai film. Nggak usah ke sana Pak Bisa deh. jadi Langsung aja baptis, waktu bisa dibaptis. jadi. biar nggak masalah. Ini saya pakai dasar dari orang Kristen, foto-foto di rumah orang Kristen. Lah, ya, Yesus mata foto-foto biru, itu, rambut gondrong, nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa. kita nggak- Ini nggak- hanya, itu iya tidak nggak masalah. foto atau Ini lukisan hanya atau untuk, apapun. ini hanya untuk menggambarkan saja. Sementara Bapa digambarkan seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda. Ayatnya mana? Daniel 7 ayat 9. Pertanyaan saya, ketika kita menyebut Yesus, apakah otak kita membayangkan Bapa seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda? Ketika kita menyebut Bapa, apakah otak kita membayangkan Roh Kudus seperti burung merpati? Ketika kita menyebut Roh Kudus yang seperti burung merpati, apakah otak kita membayangkan Yesus? Sehebat apapun otak Anda
Bahkan sekelas Einstein sekalipun, otak Anda tidak akan bisa membayangkan tiga sosok menjadi satu sosok. Tidak bisa. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ini tiga Tuhan. Kalau Anda mengatakan satu Tuhan, Anda sedang nipu. Tidak mungkin dalam waktu yang sama, di tiga tempat yang berbeda, tetapi itu adalah satu sosok. Itu bohong. Mau tidak mau, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ini tiga Tuhan. Tidak mungkin satu Tuhan. Anda yang benar saja. Itu kan kesimpulanmu. Sekarang saya berikan Yohanes 10 ayat 30 ya. Bos, Aku dan Bapa adalah satu kalau terjemahan LAI ya. Kalau mau diterjemahkan hurufiah, I and the Father, we are one. Ayo kamu mau ngomong apa? Yohanes 10. Oke, saya jawab kecil, gampang, saya jawab. Yohanes 10 ayat 30 itu tidak terdiri hanya satu ayat saja. Makanya harus dibaca dari ayat sebelum sampai ayat 37. Ya, silakan di ayat baca. sebelum, bentar Pak. Di Ya, ayat silakan baca. sebelum, ini saya jelasin. Terusin aja, Dari Pak. ayat 22, kalau Anda baca di situ, yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi itu bukan masalah ketuhanan. Tetapi orang Yahudi ingin sekali pengakuan Yesus, apakah kamu Mesias atau tidak. Itu sebenarnya yang dibahas. Jadi apa maksudnya itu? Maksud yang dikatakan oleh Yesus ketika dia, aku dan Bapa adalah satu, bukan satu pribadi, bukan satu hakikat. Baca ayat 33-nya. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang aku tunjukkan kepadamu. Perbuatan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi satu di sini adalah satu visi misi, satu pekerjaan, bukan satu hakikat, Pak. Baca dengan baik, jangan sambil lari baca Bible. Oke, saya tanggapi. Ya, silakan. Kalau itu satu pekerjaan, kenapa kok dia mau dilempari batu sampai mati? Lah, Yesus kan sudah menerangkan kepada orang Yahudi. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu orang Yahudi ingin melempari batu. Kenapa? Lalu Yesus menerangkan kepada orang Yahudi, mengapa kamu ingin melempari aku batu? Pekerjaan baik mana yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kenapa orang Yahudi ingin melempari batu? Karena orang Yahudi itu hanya ingin cari gara-gara. 33-nya. Lah iya, kan sudah saya tunjukkan tadi. Ayat 33. Sebelum Anda ngomong sudah saya tunjuk tadi, Pak. Anda nggak dengar? Kamu belum baca 33-nya. Astagfirullahaladzim. Kamu baca sampai cukup. 32 berhenti. Ini ya, ayat 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus apakah Yesus mengakuinya? Tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi. Apa? Di ayat 34. Cermati dengan baik. Di ayat 34 Yesus mengingatkan kepada mereka, bukankah ada tertulis? Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya di dalam kitab Taurat kamu itu juga ada orang-orang yang disebut Allah. Kenapa kamu nggak protes ketika aku menyamakan diriku dengan Allah, kamu protes? Tapi di kitab Taurat kamu itu ada orang disebut Allah. Siapa? Musa. Di mana? Keluaran 7 ayat 1. Lalu apa maksudnya ketika orang itu disebut Allah? Ayat 35 menjelaskan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Artinya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu juga diberi gelar Allah, tetapi bukan sebagai sang pencipta, tetapi sebagai sang penyampai firman. Yesus juga sebagai sang penyampai firman. Di mana? Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Ini maksudnya Yesus Allah sama seperti Musa. Begitu, Pak. Iya, itu tafsiran mulaan. Loh, kok saya tafsir ayat pakai ayat, Anda tafsir ayat pakai dengkul. Itu bedanya. Sekarang gini, Pak Tafsir Buas. ayat pakai ayat. Makanya Silakan, Gus. dia mau dilempari Pak Buas. batu karena dianggap menghujat. Cukup dulu Pak Bos. Silakan Gus. Manusia saja kok menyamakan diri dengan Allah gitu loh.
Nah, kalau kata-kata dalam ayat 30 aku dan Bapa adalah satu itu bukan suatu klaim keilahian. Tadi gua tanya itu Maka sisa loh dia kalau tidak saya mungkin tanya. akan Coba aku tes dilempari dulu. batu maunya. Pak Budi, sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak Kamu kapan, ngomong Pak? panjang lebar aku dengar. Aku kalau ngomong kamu potong. Ya coba panjang dulu, Pak. Silakan, Pak. Nah ya kalau ayat 33 itu dia mau dilempari batu karena menyamakan diri dengan Allah. Berarti ayat 30-nya itu suatu klaim keilahian. Aku dan Bapa adalah satu. Saya tidak peduli satu apa, tapi jelas aku dan Bapa adalah satu itu klaim keilahian. Sekarang Nah, Bapak baca mereka tidak Yohanes percaya 17 Yesus itu Allah. Mereka percaya Yesus itu manusia kok mengklaim sebagai Allah. Ini juga Maka menyatu, itu ya. dia ke penghujatan. Pak Buas, kalau Anda berpijak pada diksi 1, tolong baca Yohanes 17 ayat 21, Pak. Itu dah ya. Kalau mau kita debat head to head dengan moderator. Jadi soalnya saya ngomong sedikit kalian potong, saya ngomong sedikit kalian potong. Jadi Enggak, ada Pak. gunanya. Enggak, Pak. Kalau Enggak, saya berani potong, Pak. siapapun Silakan, Pak. yang Tolong berani satu dibacakan lawan Yohanes satu head Yohanes sama 17 saya 21, Pak. dengan Ya, moderator biar dengan gini waktu dulu, yang sama. biar kita adil, biar selesai Pak Buas dulu. Silakan Pak Buas. Nah, terus saya ngomong aku dan Bapa adalah satu itu klaim keilahian, makanya mau dilempari batu. Nah kalau ayat 34, 35 itu, nah orang lain dalam perjanjian lama memang ada yang disebut sebagai Allah, padahal mereka bukan Allah. Itu saja kamu tidak apa-apakan, apalagi aku yang memang Allah. Kenapa tidak boleh? Cukup Pak. Nah itu penafsirannya saya beda sama kamu. Baik, cukup ya Pak. Lalu ayat Baik. 36-nya masih ditambahkan lagi. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau melihat Allah karena aku berkata aku anak Allah. Anak Allah itu adalah Allah. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Biarin. Enggak apa-apa, jangan. Biarin. Cukup Pak. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu konsepnya Yahudi. Memang kalau orang mengatakan dirinya anak Allah, dia itu adalah Allah. Saya tunjukkan satu ayat lagi, Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33 itu Yesus baru menghentikan badai ya. Lalu dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ini adalah orang-orang Yahudi ya, satu-satunya bangsa monoteis di dunia pada saat itu. Kalau anak Allah itu bukan Allah, mereka tidak akan menyembah. Disebut anak Allah sama mereka, tapi toh disembah, berarti anak Allah itu adalah Allah. Cukup ya Pak. Oke. Ya. Anda gantian. pegang baik-baik pernyataan Anda, anak Allah adalah Allah. Kalau begitu orang Israel adalah Tuhan semua, Allah semua. Di mana itu? Tidak. Di dalam Yohanes, tunggu Pak, gantian Pak. Di dalam Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Mana bentar. Bapak kami adalah satu yaitu Allah. Mana bentar ya. Tadi udah ini di ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Nah, ini orang-orang Yahudi ngaku bapaknya Allah, dia ngaku anak Allah. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Nah, lalu kenapa Yesus ini ketika dia mengaku anak Allah mau dilempari batu? Karena menurut orang Yahudi, Yesus ini anak penzina. Makanya disindir di ayat 41 ini, Yohanes 8. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Jadi orang Yahudi itu ketika ada orang ngaku anak Allah dan sebagainya, mereka tidak peduli. Mereka sudah biasa mendengar orang disebut anak Allah. Efraim anak Allah, Daud anak Allah, Salomo anak Allah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 6 ayat 4, tuh anak-anak Allah itu mengambil anak-anak wanita dari manusia. Banyak sekali anak-anak Allah. Ya, kalau kita timbang anak Allah ini jumlahnya bertonton, kilonya itu bertonton. Bukan cuma Yesus. Jadi kenapa orang mereka itu ingin melempari batu? Karena bagi mereka Yesus tidak layak ya menyebut dirinya anak Allah karena dia anak penzina. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 41. Gus Medek silakan Gus Medek, monggo. Oke, kesalahan Saya jawab, pertama. Kesalahan Bentar, dulu, biar Pak. Gus Medek dulu. Izin dulu Pak Buas Bisa ya. saya jawab apa enggak anak Allah itu?
Bentar, Gus Bedek dulu, bentar. Oke. Nah, nanti ruwet, nanti satu saya jawab gitu loh. Enggak, Anda enggak minta menjawab kok. Ini cuma keterangan Pak Buas. Enggak ditanya kok Pak Buasnya. Silakan Gus. Jadi repot, Pak Buas. Di situ Yesus itu tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Itu ego orang-orang Yahudi bahwa mereka mengklaim sebagai anak Allah. Jadi Anda salah tafsir kalau mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang bilang kan orang-orang Yahudi, bukan Yesus. Di mana Yesus menyatakan Itu dirinya dia keterangan sama dari Rasul Yohanes, bukan memang ya Rasul Yohanes kalau menjelaskan itu bukan memang orang Yahudi yang mengatakan demikian, tapi ya Rasul Yohanes yang menjelaskan. Iya, tapi mana Yesus pernah menyamakan dirinya dengan Allah? Jenengan Oke, itu. sekarang kalau nggak mau lihat Filipi pasal 2 ayatnya menggunakan kata Yunani yang sama. Sebentar. Dengar juga katanya Kalau Mas kamu Bi mau tadi. dikasih ayat, Kalau nggak mau. Allah terus Allah, berarti Allah itu banyak orang Israel Allah semua itu. Nah, Sampai saya mau kacau jawab itu tadi pemikirannya. tidak boleh pindah ke sini. Saya mau jawab ini tidak boleh pindah ke sana lagi. Ya Enggak, udah kalau silakan. pemahaman Anda tentang anak anak Allah Ya lah, jadi bosan Allah aku itu ngomong gimana sama ceritanya? Anaknya Gus Beti itu adalah Gerai itu, kalau bukan mau Gus Beti. debat satu lawan Ya satu udah gini. Saya nggak mau. Silakan Pak Buas terangkan kalau anak Allah itu Allah. Loh, kok pergi? Nih, ini mau diartikan apa ini coba? Pada waktu ini ya, kejadian 6 nih. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa yang disukai. Coba ini bukan anak manusia ini. Kalau Yesus masih anak manusia, anak Maria dia. Ini ada Tuhan besanan dengan manusia, contohnya. Coba, anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia. Tuhan besanan dengan manusia. Kenapa ini nggak dianggap Tuhan semua? Inilah. Bible itu diterjemah pakai dogma, lalu ditafsir lagi pakai dogma, ancur Bible. Jadi Bible itu tidak diterjemah berdasarkan apa adanya. Beda dengan Quran. Quran itu diterjemah apa adanya, baru nanti ada penafsiran. Kalau Bible enggak, sudah diterjemah pakai dogma, ditafsir lagi pakai dogma. Sedangkan saya menafsir Bible tidak pakai otak saya, pakai ayat yang lain. Atau tafsir ayat pakai ayat. Jadi tidak memasukkan asumsi saya. Begitu loh. Tapi gini loh Pak De. Menurut Pak Budi itu anak ayam itu ayam. Jadi anak Allah adalah Allah gitu menurut dia. Nah kalau begitu maka orang Israel Tuhan semua. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 41 mereka juga mengaku anak Allah. Nggak bisa. Menurut Pak Budi jangan bawa-bawa yang Bapak lain kami nih. satu yaitu Allah. Menurut Coba. Pak De, menurut Pak Budi jangan bawa yang lain. Ini untuk Yesus saja, jangan yang lain. Bahkan Adam ini anak kandung Allah ini. Yuk, di dalam Matius ya, kalau nggak salah Matius atau Lukas, benar. Lukas Matius, 3 Lukas, di Lukas 3 ya. 3:34. Nah, Lukas 3:34 tuh. Coba kita baca. Lukas 3:34. Yang akhir, yang paling Ini akhir. kan berbicara tentang genealogi. Berbicara tentang keturunan secara darah. Kalau genealogi berarti berbicara tentang silsilah yang ada hubungannya dengan darah. Ya. Baca Mas Nih, Ugi, bentar. Lukas 23:38 baca supaya teman-teman. Betul. Anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Malahel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya. Oke. Nah, kalau ini mau dibantah, bentar Gus. Kalau ini mau dibantah, Adam bukan anak kandung Allah, berarti Set bukan anak kandung Adam. Betul? Enos bukan anak kandungnya Set. Betul enggak? Ya. Monggo Gus. Karena gini, biasanya teman-teman Kristen itu ngelesnya di sini. Kalau Yesus itu anak Allah, tapi kalau mereka anak-anak Allah, biasanya bermainnya mereka di Iya, betul. anak-anak Allah gitu. Nah, makanya kalau dibawa ke sana, bener katanya Mas Ugi tadi, bawa ke
Lukas 3 ayat 38 tadi bahwa Adam disebut anak Allah, bukan anak-anak Allah. Gitu kan? Jadi blunder dia. Makanya saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu si Dekil Kandas mencret sebelum berdebat dengan Gus Betik. Si Dekil Kandas, masih ingat nggak Dekil Kandas itu? Mencret sebelum berdebat mengenai anak Allah. Itu Pak, padahal proposalnya udah jadi itu. Gus, Dan- boleh kasih edukasi Gus bahwa anak Allah yang dimaksud di sini adalah hamba. Silakan Gus. Begini, memang gaya bahasa Yahudi itu begitu. Mereka mengatakan dirinya itu sebagai anak Allah, artinya dekat dengan Allah, kekasih Allah itu disebut anak Allah. Sedangkan di luar Yahudi, Goyim, itu mereka sebut anjing. Gitu loh. Makanya ketika ada wanita Samaria itu kan, yang makan remah-remah itu kan dibilang, ya biar anak-anak dulu makan remah-remah. Terus dia kan jawab, iya, anjing itu memakan remah-remahnya, remah-remah rotinya. Jadi itu gaya bahasa, bukan berarti. Tapi begini, karena Pak Budi itu sudah termakan dogma, anak Allah itu yang jadi masalah di situ. Padahal itu sebetulnya gelar kedekatan, bukan berbicara biologis. Jadi kan siapa yang membawa damai kan disebut anak-anak Allah kan? Betul. Nah, jadi gimana? Apakah terus kalau kita membawa damai kita jadi Allah kan? Enggak. Jadi artinya kekasih Allah, hamba Allah gitu ya. Lebih lengkapnya begini, orang yang soleh itu berhak mendapat gelar. Kembali lagi ke gelar seperti Alpha Omega tadi. Orang-orang yang soleh, yang taat terhadap hukum Allah, itu berhak mendapat gelar anak-anak Allah. Gitu loh. Itu gelar. Tapi oleh Tritunggal dipahami itu secara biologis. Maka dia bilang anak Allah itu Allah. Tapi kan heran, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible mengatakan Yesus itu Allah. Begitu, Mas. Tapi anak ayam kan ayam Gus. Anak ayam adalah ayam. Itulah permainan filsafatnya. Gitu loh. Itu permainan filsafatnya kan di sana. Ya, anak ayam adalah ayam. Masalahnya kita kembali kepada Allah itu apa? Apakah proper name? Apakah dia nama jabatan? Itu juga menjadi perdebatan kita sebetulnya. Kalau dalam Islam itu jelas proper name. Sudah dibaca di surat Toha itu bahwa aku ini adalah Allah. Allah itu proper name. Kalau dilarikan anak ayam adalah ayam, berarti Yesus ini anak kandung. Anak kandung Tuhan, anak biologis. Boleh Yesus ini Allah, tapi Yesus ini konsekuensinya Yesus ini anak kandung Tuhan. Berarti Tuhan prot-prot sama Maria, lahir Yesus. Baru bisa dikatakan dia anak kandung. Tapi kalau tidak, itu hanya istilah. Tapi kurang tepat juga Pak D. Kurang tepat juga jika anak ayam disebut ayam. Begini loh, anak ayam pasti ada ibu ayam. Tetap ada dua, tetap nggak bisa jadi Hakikatnya. satu. Jadi di sini intinya Ada masuk ke anak hakikat. ayam, ada ibu ayam.